You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, pemilik kehidupan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap kebenaran di dalam hati setiap kami. Kepadamu ya Allah Tritunggal kami datang dan memohon agar kiranya ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami boleh dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya dalam kehidupan kita, dan bahkan membagikannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu ungkapan yang selalu berkesan setiap kali saya membacanya. Christianity isn't about religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama, tetapi adalah relasi yang hidup dengan Allah melalui Yesus Kristus. Inilah yang begitu nyata di dalam kehidupan Rasul Paulus. Kalau kita melihat bagaimana kekristenan yang dia bagikan adalah sebuah bagian pengalaman hidupnya yang berjumpa dengan Yesus yang hidup. Kalau saudara melihat di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, kita akhirnya menyadari bahwa kekristenan bukan sekadar kumpulan pengajaran. Kekristenan bukan sekadar ritual yang dilakukan, tetapi kekristenan berpusat kepada pengenalan akan Kristus yang akhirnya membawa kehidupan setiap orang yang mengenalnya mengalami perubahan. Ini yang Paulus dan timnya alami di dalam bacaan kita hari ini. Dikatakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit menjadi sebuah kenyataan yang dialami, bukan hanya sebagai sebuah fakta sejarah di masa lalu, tetapi sebagai sebuah kehidupan yang terus-menerus dijalani saat ini. Itulah yang Paulus dan juga timnya alami. Berjumpa dengan Kristus, mengalami pembaharuan hidup. Paulus menggunakan istilah kasih Kristus menguasai kami. Kasih Allah dinyatakan dengan sangat luar biasa
ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melihat kenyataan ini, maka mari kita sama-sama menghayati apa yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang telah mengalami kasih Kristus. Orang-orang yang dikuasai oleh kasih Kristus. Dan mari kita mengevaluasi sebagai pribadi, sebagai gereja yang telah mengalami kasih Kristus, yang dikuasai oleh kasih Kristus. Sudahkah hal yang sama ini juga terjadi, kita alami? Saudara, saya ingin mengajak kita memikirkan dua hal yang merupakan ciri dari kehidupan orang yang dikuasai oleh kasih Kristus. Yang pertama yang kita bisa lihat di dalam bacaan kita, di dalam ayat yang ke-15. Rasul Paulus berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ciri yang pertama dari orang yang hidupnya dikuasai oleh kasih Kristus, maka dia tidak hidup bagi dirinya sendiri, tetapi dia hidup bagi Allah yang sudah menyatakan kasih-Nya dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa menjadi hal yang sangat mengerikan, dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah tidak lepas tangan, Allah tidak angkat tangan, tetapi Allah turun tangan menyelesaikan pergumulan dosa manusia. Kehadiran Kristus menjadi kehadiran yang menyatakan kasih Allah yang menyelamatkan. Ketika manusia hidup di dalam dosa, dengan fokus bukan kepada Allah, tetapi kepada dirinya sendiri. Di dalam dosa, manusia berfokus kepada dirinya sendiri. Di dalam sebuah ungkapan berbahasa Inggris mengatakan kalimat demikian. How do you spell sin? Dosa, sin dalam bahasa Inggris, kita mengejanya S-I-N. How do you spell sin? S-I-N. What is sin? Apakah dosa itu? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Aku yang jadi fokusnya. Itulah realita manusia di dalam dosa. Ketika Allah menciptakan manusia untuk memuliakan Dia, maka manusia seharusnya hidup berfokus kepada Allah. Kita bukan manusia yang independen, yang bisa hidup dari diri kita sendiri. Seharusnya kita berfokus kepada Allah. Tetapi di dalam dosa, manusia berontak kepada Allah dan hidup mengikuti keinginannya sendiri. Sehingga kita melihat di dalam dosa, manusia binasa. Dan kasih yang dialami di dalam karya Kristus bagi kita, membawa kita yang tadinya mati di dalam dosa, kita boleh mengalami hidup yang baru di dalam Kristus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Itulah akhir hidup dalam dosa, binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami hidup yang seharusnya kita adalah mati, maka pertanyaannya, hidup siapakah yang kita dapatkan saat ini? Ini bukan hidup kita, tetapi ini adalah hidup Kristus yang dipinjamkan kepada kita. Paulus sangat memahami ini. Di dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 19-20. Secara kesimpulan Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan apa yang menjadi arah yang baru di dalam hidup yang Paulus jalani? Perhatikan,
Maka aku bukan lagi hidup bagi diriku, kata Paulus. Tapi sekarang aku hidup bagi Dia. Yang dikatakan di ayat 15. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengalami hidup yang berjumpa dengan Kristus, diselamatkan, dikuasai oleh kasih Kristus, perhatikan, maka kita pun akan mengalami kehidupan yang baru, yang arahnya bukan lagi bagi diri kita sendiri. Saudara perhatikan itu yang dituliskan, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, itulah hidup dalam dosa. Tetapi arah hidup yang baru untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Ini bukan lagi hidupku, tapi hidup Kristus yang sedang aku hidup. Remaja di Amerika menggunakan sebuah gelang dengan tulisan WWJD. What would Jesus do? Mereka menyadari bahwa hidup yang saat ini kuhidupi bukan lagi hidup milikku, tetapi hidup yang Allah berikan kepadaku. Dan saat ini, kalau saya mau melakukan sesuatu, saya harus selalu bertanya, what would Jesus do? Ini kan hidupnya Yesus. Kira-kira kalau Yesus diajak oleh orang-orang di sekitarnya untuk korupsi, what would Jesus do? Kalau bagi adik-adik yang siswa, jika Yesus diajak nyontek, what would Jesus do? Bagi ibu-ibu, jika Yesus diajak gosip, what would Jesus do? Ini menjadi sebuah kenyataan kehidupan yang baru. Sehingga orang yang dikuasai kasih Kristus akan menyadari hidupnya bukan lagi untuk dirinya, tapi untuk Allah. Dan ini hal yang luar biasa. Dikuasai oleh kasih Kristus. Bukan lagi hidup untuk diri, tetapi hidup untuk Allah. Hal yang kedua, ketika dikuasai oleh kasih Kristus, apa yang seharusnya menjadi ciri dari orang-orang yang dikuasai oleh kasih Kristus? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya selalu ingat pengalaman jika naik pesawat terbang. Saudara, kalau naik pesawat terbang, ada satu bagian yang menarik sebenarnya ketika pramugari atau pramugara menyampaikan petunjuk penggunaan alat-alat keselamatan di dalam penerbangan. Ya, kita mungkin sudah berkali-kali naik pesawat, kadang-kadang kalau peragaan itu kita pada tidur begitu ya. Wah, sudahlah, saya sudah kuasai, saya sudah hafal. Tetapi itu akan diulang terus ya. Sesuatu yang penting seringkali terlupakan, karena itu tetap harus diulangi. Nah, apa yang menarik? Saya ingat ketika pramugari atau pramugara mengatakan demikian. Penumpang yang terhormat, dalam keadaan darurat atau jika tekanan di kabin udara mendadak menurun, maka masker oksigen ya akan keluar dari panel di atas Anda, tarik masker ke arah Anda, kalungkan melalui mulut dan hidung, dan bernafaslah seperti biasa. Tapi yang menarik bagi saya adalah kalimat selanjutnya. Bagi saudara yang bepergian dengan anak-anak, maka kenakanlah masker Anda lebih dulu sebelum menolong yang lain. Wah, itu kalimat yang berkesan bagi saya. Dan waktu saya melihat apa yang dinyatakan hari ini di dalam bacaan 2 Korintus pasal 5, juga menjadi satu kenyataan yang penting untuk saudara dan saya lihat sebagai ciri dari orang yang telah mengalami kasih Kristus. Sama seperti seorang yang mau menolong orang lain dalam kondisi oksigen yang menurun di kabin pesawat. Caranya adalah pertama-tama pakai maskermu dulu, bernafaslah seperti biasa dengan masker oksigen itu, lalu menolong yang lain. Saudara, akhirnya saya jadi sadar, ketika Tuhan memberikan kesempatan kita mengalami kasih Kristus, maka ingat, ini bukan hanya bagi kita supaya hidup bagi Allah, tetapi Tuhan juga punya rencana dan maksud supaya saudara dan saya
boleh hidup berbagi dan mengasihi sesama. Ini ciri yang kedua. Orang yang dikuasai kasih Kristus, yang pertama, dia akan mengasihi dan hidup bagi Allah. Tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri. Tetapi yang kedua, dia juga tidak hidup bagi dirinya sendiri. Dia hidup bagi orang-orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop 2 Korintus 5. Kalau kita membaca di dalam ayat 11 sampai ayat 21. Di dalam Alkitab tercetak. Saudara bisa melihat judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Pelayanan untuk pendamaian. Paulus tidak hanya menyatakan dia dikuasai kasih Kristus dan sekarang dia hidup bagi Kristus. Tetapi kalau saudara melanjutkan bacaan kita, kita akan menemukan bagaimana Paulus menyadari bahwa karena itulah dia dipanggil untuk menyatakan kasih itu kepada sesama. Kasih yang seperti apa? Membawa mereka mengenal siapakah Yesus yang telah mati dan bangkit, membawa keselamatan bagi mereka. Paulus menggunakan istilah pelayanan pendamaian. Saudara, manusia berdosa, Allah yang kudus tidak mungkin bersatu. Karena itu, kita melihat bagaimana Allah mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sehingga berita yang Yesus bawa, kita yang tadinya seteru-seteru Allah karena hidup di dalam dosa, kita boleh diselamatkan dan hidup bagi Allah. Dan Paulus mengingatkan, jangan berhenti pada dirimu saja. Paulus meyakini panggilannya sebagai pelayan-pelayan pendamaian. Memperhatikan di dalam ayat yang ke-18. 2 Korintus 5 ayat 18. Saya bacakan bagi kita ke bawah sampai ayat-ayat berikutnya. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bagaimana kesadaran Paulus bahwa bukan hanya dia mengalami hidup yang diselamatkan. Kalau kasih Kristus menguasai, maka kita pun rindu membagikan berita keselamatan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagi Paulus, kepada jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk dia layani. Perhatikan ayat selanjutnya dalam ayat yang ke-20. Paulus berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan sekali lagi Paulus mengulangi inti Injil, apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-21. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, dikuasai kasih Kristus bukanlah hidup hanya minta berkat. Banyak orang Kristen diajarkan saat ini, wah, kalau kamu anak raja, mintalah berkat. Tuhan akan curahkan berkat dalam hidupmu. Saudara dan saya mengerti kasih Kristus menguasai kita. Maka seharusnya kita tidak hidup bagi diri sendiri. Tetapi kita membawa hidup kita pertama-tama bagi Allah. Dan ketika kita telah menikmati hidup bagi Allah, menjadi hidup yang nyata juga bagi sesama. Khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Tema gereja kita berbicara menikmati kehadiran Allah, kasih Allah, karya Allah. Tapi bukan untuk saudara dan saya nikmati sendiri. Marilah kita hidup berbagi, bahkan menjadi agen-agen pendamaian seperti yang dinyatakan di dalam bagian ini.
banyak orang di sekitar kita yang mungkin tidak mengenal Yesus. Bahkan kita harap mereka ke gereja pun akan sulit. Tetapi kita bisa menjadi gereja yang menyatakan Kristus bagi mereka. Karena gereja bukan gedungnya, saudara, tetapi kehadiran setiap kita yang telah dipanggil keluar dari hidup yang gelap, hidup yang lama, hidup yang bobrok, masuk ke dalam hidup yang baru. Dan saudara hadir, boleh menyatakan kasih Kristus, pengampunan Kristus, menyatakan perhatian kepada sesama. Dan biarlah melaluinya, saudara membawa pesan Injil kasih karunia, berita pendamaian, bahwa Allah mengasihi manusia. Karena itu Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya mereka yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Mungkin melalui kehidupan kita, orang-orang akhirnya bisa melihat siapakah Yesus itu. Yang saudara dan saya bukan hanya khotbahkan, bukan hanya sampaikan dengan berita melalui mulut kita, tetapi juga hidup kita menyatakan Kristus yang menguasai kita. Sehingga melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara, mungkin kerabat kita, keluarga kita yang belum mengenal Yesus, boleh datang dan mengenal Yesus. Mungkin melalui kehidupan kita, orang-orang yang kita bekerja bersama mereka, atau mereka yang bekerja kepada kita, kalau saudara memiliki usaha, maka kita pun menyatakan kasih Kristus bagi mereka. Saya banyak melayani di pelayanan siswa dan mahasiswa. Saya bertemu dengan adik-adik mahasiswa-siswa yang berasal dari latar belakang keluarga yang belum mengenal Tuhan. Dan hal yang indah ketika mereka mengenal Tuhan di masa remaja mereka, masa siswa, masa mahasiswa. Saya melihat ada kerinduan yang besar. Kak, saya rindu orang tua saya kenal Tuhan. Kak, saya rindu dulu abang saya, koko saya ke gereja, sekarang dia tidak lagi. Saya rindu dia kembali cari Tuhan. Saya hanya ingatkan, ketika Tuhan mengasihimu, Tuhan tidak hanya panggil engkau hidup bagi dirimu, tetapi hidup bagi mereka. Doakan, bersaksi, bagikan kepada mereka kasih Tuhan. Seringkali mungkin perkataan kita sangat terbatas, tetapi mari melalui seluruh kehidupan kita nyata sungguh kasih Tuhan, yang pada akhirnya orang juga akan melihat ada yang berbeda. Dan kiranya mereka boleh datang kepada Kristus yang mengubahkan hidup kita. Tapi bagaimana hal ini mungkin terjadi? Hanya ketika saudara dan saya pertama-tama mengalami kasih Kristus, terus-menerus dibakar oleh kasih-Nya untuk hidup bagi Allah dan juga hidup bagi sesama. Ingat, masker oksigen dipakai bukan supaya saya sendiri tenang, tetapi ketika saya traveling dengan orang yang lain, khususnya mereka yang harus dibantu, anak-anak, pakailah masker Anda lebih dulu dan tolonglah orang lain. Mari saudara dan saya terus dibakar oleh kasih Kristus. Melalui pembacaan perenungan firman Tuhan, melalui doa-doa kita, melalui ibadah-ibadah yang kita rindukan, kita semakin dibakar untuk mengasihi Tuhan. Tapi bukan berhenti kepada kerohanian yang mengasihi Tuhan dan melupakan sesama, tetapi kerohanian yang kemudian dibagikan kepada setiap orang yang saudara jumpai. Mereka yang belum pernah mendengar tentang kasih Tuhan. Maukah kita hadir dan membagikan kasih yang luar biasa itu? Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya jadi pendengar firman, tetapi jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Hari ini kami melihat dari terang firman-Mu
ciri hidup murid yang dikuasai oleh kasih Kristus. Murid yang berjumpa dengan Kristus, murid yang diselamatkan oleh Kristus. Dan cirinya adalah mereka hidup dalam ketaatan kepada Allah dan hidup dalam kasih yang dibagikan bagi sesama. Tolong kami Tuhan, bukan hanya hidup bagi diri kami, tetapi kami boleh hidup bagi Allah, hidup bagi sesama, membawa orang lain mengenal siapa Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan dunia ini. Tolong kami gerejamu, bukan hanya menjadi gereja yang berpikir terus-menerus tentang diri kami, tetapi terus-menerus kami dibakar kasih-Nya untuk hidup bagi Allah dan juga menyatakan kasih kepada sesama. Tolong kami sekali lagi, bukan cuma jadi pendengar firman. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.